Baik, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek matematika diskrit saya tentang pengaplikasian graf. Dengan judul yang saya berikan, menentukan jarak terpendek suatu jalur penerbangan antar negara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Valensius Ronmatsu Seno Sinaga dengan nomor NIM 0903 1282 429 068 dengan dosen pengampu matematika diskrit Bu Elsa Susanti MPD. Kita mulai dari definisi graf. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E dengan notasi G, V, E. V adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul, vertex atau node, dan E adalah himpunan sisi, edge atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Di sini saya memberikan gambar dari graf itu sendiri sesuai dengan definisinya. Di sini V1 merupakan simpul. Jadi seperti V1 sama V7, V2, dan V lainnya, ini merupakan simpul atau titik dalam suatu graf. Kemudian yang ada garis ini namanya edge atau sisi. Jadi edge satu sisi ini merupakan penghubung lah istilahnya. Misalnya V1 kan terhubung dengan V2, kemudian dia terhubung dengan V7 dan V7, V5 dan begitu juga seterusnya. Jadi pada intinya V1 ini merupakan simpul atau titik dan garis penghubung ini merupakan edge atau sisi. Kita lanjut. Nah, di sini kemudian kita masuk ke jenis graf. Ada jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Pertama ada graf sederhana atau simple graph, merupakan graf yang tidak memiliki gelang maupun sisi ganda. Jadi pada graf sederhana ini ada yang namanya itu sisi ganda atau sisi gelang. Jadi sisi ganda itu merupakan pada simpulnya itu ada sisi ganda. Misal V1 V7 kan ini ada satu garis cuman. Nah, sisi ganda itu dia itu akan ada garis kedua yang menghubungkan antara V1 V7. Itu namanya sisi ganda. Kemudian kalau sisi gelang itu biasanya di belakang titik ini biasanya ada suatu lingkaran. Itu disebut sebagai gelang. Jadi graf sederhana itu graf yang biasa seperti ini. Nah, ini namanya graf sederhana. Lanjut. Graf tak sederhana atau unsimple graph merupakan graf yang memiliki gelang atau sisi ganda. Jadi kalau graf sederhana itu graf yang tidak memiliki gelang atau sisi ganda, maka sebaliknya graf tak sederhana itu punya graf atau sisi ganda. Jadi biasanya itu pada graf itu akan ada graf yang sisi ganda atau garis dua tadi atau gelang. Atau gelang. Itu graf tak sederhana. Kita lanjut. Kemudian jenis graf berdasarkan orientasi arah pada sisi. Sini ada dua. Yang pertama ada graf tak berarah atau indirect graph. Merupakan graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Jadi contohnya itu graf berarah itu merupakan tak berarah itu merupakan graf yang sisinya itu tidak mempunyai orientasi arah. Jadi sisi yang memiliki orientasi arah itu contohnya itu yang pada sisinya itu punyai tanda panah. Misalnya simpul A terhubung dengan simpul B dengan sisinya itu ada arah gitu. Jadi dia itu hanya satu arah. Kalau graf tak berarah itu dia itu bisa bolak-balik seperti graf awal ini. Nah, ini tidak ada tanda panahnya kan. Nah, ini bisa bolak-balik. Tapi kalau cuma ada tanda panahnya, ini namanya graf berarah. Dan dia cuma bisa punya satu arah lah istilahnya. Kita lanjut graf yang berarah. Merupakan graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, graf berarah itu biasanya di sisinya itu ada tanda panahnya, yang artinya graf itu memiliki arah. Jadi graf itu ada urutannya lah istilahnya dalam graf tersebut. Kita lanjut. Kemudian di sini kita masuk ke contoh penerapan graf. Jadi graf ini bisa kita terapkan di mana saja sih? Nah, yang pertama kita bisa terapkan untuk mencari jalur terpendek.
Jadi graf memungkinkan kita untuk menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek seperti algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur tercepat atau terpendek antara dua titik dalam berbagai konteks. Jadi contohnya seperti mencari rute terpendek di peta atau sistem GPS dan menemukan jalur tercepat untuk transfer data di antara server. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh penerapan kedua ada silsilah keluarga. Sebuah silsilah keluarga bisa digambarkan menggunakan graf, dengan setiap anggota sebagai simpul, sisi yang menghubungkan orang tua dengan anak, dan kita bisa melihat hubungan kekeluargaan seperti keturunan atau garis keturunan. Jadi graf ini juga bisa kita gunakan untuk menggambarkan silsilah keluarga, biar kita tahu nih, kita ini dari keturunan mana, ayah kita keturunan mana, ibu kita keturunan mana. Jadi kalau kita pernah melihat mapping seperti itu, seperti yang paling atas itu buyut kita, kemudian dia terhubung seperti akar gitu. Nah, itu sih contoh penerapan graf dalam silsilah keluarga tadi. Kita lanjut. Nah, di sini kita masuk ke algoritma pendukungnya. Jadi, karena saya ingin mencari jalur tercepat ke suatu titik lain, jadi saya akan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek antara simpul-simpul dalam sebuah grafik berbobot. Jadi, algoritma Dijkstra bekerja dengan membandingkan bobot terkecil dari node awal hingga node tujuan, yang dimana algoritma ini dapat digunakan untuk mewakili jaringan jalan dan cocok untuk aplikasi penentu rute terdekat. Kita lanjut. Nah, di sini studi kasus. Kita masuk ke studi kasusnya dengan kasus yang saya angkat menentukan jarak terpendek suatu jalur penerbangan antar negara. Kita baca kasusnya. Diketahui timnas Indonesia hendak melakukan pertandingan persahabatan yang terletak di Tokyo, Jepang. Namun untuk sampai ke sana, timnas Indonesia itu harus melewati beberapa jalur penerbangan yang dimana berbagai negara itu diantaranya yang pertama ada Jakarta, kedua ada Kuala Lumpur, ketiga Bangkok, yang keempat Singapura, kelima Hong Kong, 6 Seoul, yang 7 Tokyo. Dan kita masuk pertanyaannya, jalur penerbangan apa tercepat mana yang bisa menghubungkan dari simpul A sampai ke simpul G? Nah, di sini ada graf yang sudah saya gambarkan sebagai representasi dari kasus ini. Kalau kita lihat sini ada simpul atau titik A, titik B, titik C sampai titik G. Nah, ini merupakan representasi dari negara tadi. Misal kalau titik A itu merupakan Jakarta, titik B merupakan Kuala Lumpur, dan sampai G dia Tokyo. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke langkah penyelesaian. Dalam penyelesaiannya, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah pasti kita akan menggambar graf penerbangannya dulu. Sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita melihat terdapat graf yang terdapat simpul A, B, C, sampai G. Dan kemudian di setiap sisinya ini ada suatu keterangan. Seperti di sini, dari A ke B itu ada keterangan 6 jam. Yang artinya, jarak waktu yang kita tempuhkan dari titik A ke titik B itu membutuhkan waktu 6 jam. Artinya, dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu membutuhkan 6 jam penerbangan. Kemudian sama seperti lainnya. Kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Baiklah, kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Di sini saya sudah membuat tabel di mana hasil pencarian saya menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi di sini saya sudah menuliskannya dalam sebuah tabel. Di mana di baris pertama kita lihat ada iterasi, ada lokasi simpul saat ini yang terbuka, ada jarak minimum ke simpul dan simpul yang dikunjungi. Di sini saya tidak menggunakan facecam karena takutnya menghalangi tabel. Di sini saya akan mulai menjelaskan isi dari tabel ini. Yang pertama ada iterasi. Iterasi itu pengulangan lah istilahnya. Jadi karena algoritma Dijkstra itu merupakan penyelesaian yang dilakukan secara step by step, jadi diperlukan iterasi atau pengulangan. Jadi di pengulangan pertama yakni 0, lokasi simpul saat ini yang terbuka baru Jakarta. Kemudian jarak minimum ke simpul.
dari A ke A itu 0 karena karena lokasi awal kita kan berada di A saat ini. Jadi karena belum ada jarak yang ditempuh, jadi saya menuliskannya 0. Kemudian lanjut dari A, jarak minimum A ke B sama dengan 6. Kalau kita lihat di sini, nah di grafnya di sini dari A ke B, jika melihat sesuai dengan sisi yang keterangan sisinya, di sini jarak minimum jarak tempuhnya itu 6 jam dari A ke B. Kita lanjut dari A ke C 8 jam. Kita lihat, nah dari A ke C sisinya 8 jam. Kemudian dari A ke D 15 jam. A ke D 15 jam. Lainnya infinity atau tak terhingga. Kenapa tak terhingga? Karena simpul yang baru bertetangga dengan A ini baru B, C, dan D. Jadi kita tidak bisa mencari jarak yang lainnya, semisal A ke E kita belum bisa, A ke F belum bisa, A ke G belum bisa, karena belum ada sisi yang menjembataninya. Jadi belum bisa untuk iterasi saat ini. Seperti itu. Jadi saya menyimpulkannya sebagai tak terhingga. Simpul yang dikunjungi A. Kemudian iterasi selanjutnya, iterasi 1. Nah, lokasi simpul saat ini yang terbuka. Nah, kita sudah membuka Kuala Lumpur nih selanjutnya. Nah, kita dari A ke A 0, sama dari A ke B 6. Nah, dari A ke C ini yang berbeda. Kalau sebelumnya di iterasi sebelumnya A ke C itu 8, di sini diperbarui jarak minimumnya. Dari A ke C jadi 7 karena kita buka. Nah, dari A ke C kita bisa melalui simpul B. Jadi dari A ke B, kemudian B ke C. Jadi dia lebih singkat daripada lewat langsung seperti ini. Jadi A ke B 6 jam, B ke C 1 jam, di total jadi 7 jam. Jadi lebih cepat. Kemudian A ke D 15. A ke D masih sama 15. Belum ada perbedaan di iterasi kali ini. Kemudian A ke E 13. Nah, karena simpul B sudah kita buka, jadi akan ada sisi baru yang terbuka. Nah, jadi dari A ke E, sebelumnya kita tidak bisa, jadi kali ini ada yang menjembataninya nih. Jadi dari A ke B, kemudian tetangganya ada E, dimana dari B ke E ini 7 jam. Jadi totalkan dari 6 jam, 7 jam, sampai dengan 13 jam ke E. Dan lainnya tak terhingga. Kemudian lanjut iterasi selanjutnya. Nah, kita membuka simpul baru nih, simpul Bangkok. Jadi jarak minimumnya, jarak minimum A ke A0 masih sama, A ke B 6 masih sama, A ke C 7 masih sama, A ke D 8. Nah, ada berbeda nih jarak minimumnya. Jika sebelumnya itu A ke D itu 15 jam, di sini A ke D menjadi 8 jam. Nah, jika sebelumnya kalau kita mau ke simpul D, kita melewati sini kan, sisi sini. Nah, kali ini karena kita sudah membuka simpul baru, jadi kita bisa melalui ini dari A ke B, B ke C, baru C ke D. Tidak langsung, tapi dia mutar dulu. Dan dia memakan waktu yang lebih singkat dengan totalnya tadi jadi 8 jam. Kemudian A ke E 13 masih sama. Masih sama. Kemudian A ke F. Nah, karena kita sudah membuka simpul baru, akan ada sisi baru juga terbuka A ke F. Nih. Jadi dari A ke B, B ke C, kemudian C ke F. Jarak minimumnya yang paling cepat. Jadi jika total ya sama dengan 19 jam. Dan lainnya infinity. Simpul yang dikunjungi sudah A, B, dan C. Lanjut di iterasi selanjutnya, kita membuka simpul baru. Nah, nanti simpul Singapura. Jika kita melihat sini jarak minimumnya masih sama. A ke A masih sama, A ke B masih sama, A ke C masih sama, A ke D masih sama, A ke E masih sama, dan ke A ke F juga masih sama.
Jadi belum ada yang berbeda. Di sini memang ada yang terbuka, sisi yang terbuka. Tetapi kenapa di sini masih saya tulis AKF masih ke 19 jam? Karena ini jaraknya eh, lebih besar. Jadi kalau sebelumnya kan A ke B dulu nih lewat jalur ini. A ke B, B ke C, dan C ke F hasilnya 19 jam. Tapi kalau kita pakai jalur yang berbeda, A ke B, B ke C 7 jam, C ke D jadi 8 jam. Nah, kemudian D ke F 8 tambah 16 kan lebih besar tuh dari 19. Jadi kita nggak memasukkan. Jadi kita tetap menggunakan jalur minimum yang tercepat A ke F yang tadi. Kemudian lainnya infinity. Just simpul yang dikunjungi A, B, C, dan D. Kemudian kita lanjut ke iterasi selanjutnya, iterasi Hongkong. Nah, kali ini kita membuka lokasi atau simpul yang baru, yang Hongkong. Ya, dimana kita lihat jarak minimumnya di sini. A ke A masih sama, A ke B masih sama, A ke C masih sama, A ke D masih sama, A ke E masih sama. Nah, di sini ada perbedaan dari jalur tercepat dari A ke F-nya. Jika sebelumnya di sini jarak minimumnya dari A ke F itu 19 jam, di sini lebih singkat lagi, jadi 15 jam. Kita melihat di sini. Nah, di sini ada sisi baru yang dibuka. Jadi kalau sebelumnya kita lewat dari A ke B, B ke C, kemudian dari C itu langsung ke F, jika di total itu hasilnya 19 jam, maka jika kita melewat sini A ke B, B ke C, C ke E, kemudian habis itu ke F, itulah akan lebih singkat, yang dimana tadi hasilnya menjadi 15 jam. Nah, begitu. Jadi dia lebih singkat. Dan lanjut dari dari A ke G. Karena kita membuka simpul baru, jadi pastinya akan ada sisi baru yang terbuka. Nah, di sini. Jadi dari A ke G, rutenya kita bisa lewat dari A ke B, B ke C, C ke E, kemudian E ke G. Jika di total jarak minimumnya ialah 18 jam. 21 jam. Sorry. Simpul yang dikunjungi saat ini ialah A, B, C, D, dan E. Maka tersisa 2 simpul lagi. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya, pengulangan selanjutnya, pengulangan kelima. Sini kita membuka simpul yang baru. Ini simpul Seoul. Sini kita lihat jarak minimum ke simpulnya. Dari A ke A masih sama, A ke B masih sama, A ke C masih sama, A ke D masih sama, A ke E masih sama, A ke F masih sama. Nah, A ke G terjadi perbedaan. Jika sebelumnya memakan waktu 21 jam, di sini hanya 18 jam. Jika kita lihat sini, akan ada rute terbaru yang terbuka. Maka jika sebelumnya rute ke G kita menggunakan rute A ke B, A ke C, A ke B kemudian ke C, kemudian E ke G, di sini kita menggunakan rute terbaru, yang ini A ke B, B ke C, C ke E, E ke F, dan kemudian F ke G. Nah, ini memakan waktu yang lebih singkat. Hanya 18 jam di total. Nah, maka simpul yang dikunjungi sudah A, B, C, D, dan F. Dan kemudian iterasi yang terakhir ke iterasi G, Tokyo. Sebenarnya sama saja. Hanya saja di sini ini merupakan akhir dari iterasinya. Jadi sebenarnya kita sudah mendapatkan jawabannya mana jalur tercepat dari simpul A ke G dari Indonesia ke Tokyo, kita itu sudah menemukan jawabannya. Maka kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan.
Jadi, jalur penerbangan tercepat timnas dari Indonesia menuju Tokyo, Jepang bisa ditempuh selama 18 jam dengan melalui rute penerbangan A ke B, B ke C, C ke E ke F, dan F ke G. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini sudah saya beri warna merah untuk setiap rute yang dilewati. Maka jika ditotal-total, maka hanya membutuhkan 18 jam bagi timnas untuk menuju Tokyo jika melalui jalur tercepat. Itu adalah kesimpulannya. Dan untuk kasus sebelumnya sudah terpecahkan berapa jalur tercepat dari Indonesia ke Jepang. Jika melalui jalur tercepat hanya memakan waktu 18 jam. Terima kasih. Baik, mungkin sekian hasil yang bisa saya presentasikan mengenai mencari jalur tercepat menggunakan teori Dijkstra, yang dimana dengan graf kita bisa menerapkan teori Dijkstra, di mana kita bisa mencari jalur tercepat antara dua simpul. Jadi kita juga sudah belajar cara menerapkannya, dan kemudian begitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih, saya akhiri. Salam sejahtera buat kita semua.